Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngapain Sih? Ngobrolin apapun yang menginspirasi. Persembahan dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami yaitu di YDSF Peduli. Nah, sobat kebaikan, di sini kita akan membahas banyak tentang di balik layar gitu ya, program kebaikan yang banyak atau yang diadakan oleh YDSF Malang gitu ya. Salah satunya yaitu program Dai Berdaya YDSF. Nah, biasanya Ngapain Sih juga mengundang donatur gitu ya untuk mengajak ngobrol inspirasi dari sisi donatur, sisi penerima manfaat. Nah, namun kali ini aku akan mengajak kamu menyelami lebih dalam gitu ya terkait wilayah Malang Selatan. Nah, kebanyakan pasti sobat kebaikan ini sudah pernah berkunjung ke wisata daerah Malang Selatan ya gitu ya Ustadz ya, yang banyak dikenal oleh pantainya gitu ya, yang Masya Allah tabarakallah, dan juga wisata kuliner seafoodnya. Nah, namun kali ini di Ngapain Sih kita akan mengangkat tentang sisi gelap Malang Selatan. Wow, bersama saya Medina Zulfa. Di Ngapain Sih kali ini kita akan mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Wagianto yang merupakan salah satu binaan dari Dai YDSF Malang. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini Ustadz Wagianto mungkin bisa diceritakan tadi naiknya sepeda motor sendirian atau sama keluarga Ustadz ke kantor? Sendirian. Dari Sumber Manjing Selatan, Sumawe ya Ustadz ya? Sumawe. Sumber Manjing Wetan ya Ustadz, Masya Allah. Hari ini gimana Ustadz? Di sana dingin atau masih panas gitu Ustadz? Kalau di Kota Malang kan dingin gitu ya Ustadz ya? Kalau di sana bagaimana Ustadz? Dingin sekali di sana. Oh sama ya Ustadz ya, dingin sekali ya. Berarti daerah pesisir juga sama nih sobat kebaikan, juga merasakan dinginnya Malang saat ini gitu ya Ustadz ya. Ustadz mungkin bisa diceritakan nih Ustadz sama sobat kebaikan YDSF gitu ya, cerita tentang Ustadz bagaimana memulai dakwah di Malang Selatan Ustadz. Iya, dari awal tahun 1997 kita jalan-jalan ya. Iya. Bahasa dulu jalan-jalan. Iya, monggo Ustadz. Kalau sekarang kan ada supervisi, ada ya, betul. Gitu ya. Kita jalan-jalan waktu di usia kita masih 19 tahun waktu itu Ustadz ya. Kita masih ada di pesantren, kita jalan-jalan di minoritas. Suatu daerah itu tadi ada sebuah desa. Di desa itu tadi juga yang agamanya ada Nasrani, ada Islam, ada Hindu. Artinya ya bukan yang menarik juga, bukan. Artinya memang pelosok, kayak gitu kan. Dulu kita itu 1997 satu minggu satu kali untuk berkunjung ke rumahnya teman itu tadi. Itu awalnya. Latar belakang saya minat di situ. Lah ternyata waktu kita mau sholat zuhur itu ternyata Mas, saya berbicara dengan teman itu tadi, Mas, aku tak sholat. Mohon maaf. Artinya apa? Enggak ada di mana masjid itu. Kalau masjid di sini 10 kilo kayak gitu. Ya Allah. Terus musola. Ya musola ada paling terdekat 5 kilo. Masya Allah. Lah, disitulah kita enggak bilang sama temen. Cuman saya bisanya diam aja. Ya terinspirasi bagi kita. Itu semangat, tapi enggak saya sampaikan. Ya di hati. Di hati ya wis yang penting kita sholat hari ini. Biar nggak kecewa saya waktu itu ke sana pinjam sepeda motornya teman kan gitu kan. Zaman dulu kan gitu. Lah akhirnya bisa kita terus 1 bulan sekali kita ke sana. Sambung kayak gitu. Iya kan? Ya silaturahim ya Ustaz ya. Wis nggak ada apa-apa intinya nggak ada apa-apa. Itulah minat, tekad, niat saya di situ.
Berarti menemukan fenomena yang Iya, menarik ya Ustadz iya, ya terkait iya. seberapa jauhnya kita ingin Iya, sholat iya. gitu ya dengan masjid 10 km, kemudian musola 5 km. Iya. Nah, kemudian medan di sana bagaimana Ustadz waktu Waktu saat itu? itu sejauh 25 kilometer ya makadam. Oh, batu-batu gitu ya Batuan Ustadz ya? itu. Full batu Ustadz. Full batu. Ya Allah. Full batu kayak yang pernah kita foto di untuk santunan para mualaf kayak gitu. Ya itu bebatuan kayak gitu. Sungguh itu. Berarti benar-benar perjuangan Iya. jalannya itu Iya. juga sangat apa ya Ustadz ya, butuh ikhtiar Iya. lebih gitu ya Heeh. daripada masyarakat di kota gitu ya Ustadz Iya. ya. Nah, kemudian ini menarik Ustadz. Ketika Ustadz awalnya itu kan terketuk hatinya gitu ya Iya, Ustadz ya iya, iya. dengan kita lo ingin beribadah tapi rumahnya itu sangat jauh itu menurut Ustadz ya. Iya. Nah, kemudian aktivitas warga di sana bagaimana Ustadz ketika memang musolahnya dan masjidnya itu jauh pada saat itu? Kalau aktivitasnya kan kalau yang kuat, maksud saya imannya kuat, itu berusaha bagaimanapun ya sholat Jumat, tapi Masya Allah. beberapa orang kan gitu. Nggih. Untuk yang lain-lain ya nggak bisa. Berarti maksudnya saat itu sholat di rumah Iya. sendiri-sendiri gitu ya Ustaz ya? Iya, kalau sholat sendiri-sendiri, kalau sholat Jumat kayak gitu ya ada kalanya orang itu kuat. Betul. Ada kalanya orang itu gak begitu kuat, artinya imannya loh ya. Nggih. Itu ya nggak sholat, intinya sholat Jumat. Sholat biasa jarang kayak gitu. Siap. Wah, Masya Allah Ustadz, sangat apa ya Ustadz ya, yang mungkin bikin Ustadz inspirasi atau terketuk itu dari fenomena tersebut ya Ustadz ya, berarti itu nanti masih ada lagi nantinya. Oh, masih ada lagi itu. nantinya. Wah, oke Wes, Ustadz. biar saya temen itu nggak kecewa, saya nggak ngomong sama sekali wes. Dipendam aja deh gitu untuk kebaikan masing-masing gitu Wes, ya ayo Ustadz ya. jalan-jalan terus, jalan. Sekitar dari rumah itu dulu sampai sekarang juga sudah maju lah, alhamdulillah. Yang pernah dulu kita lewati sana sekitar 20 kilo. Wes, ayo lanjut lagi jalan-jalan ke selatan. Oke, siap. Sampai ke pantai sekitar ya 25 kilo lah. Paling deket itu pantai. Lah di pantai itu tadi juga sama ingin yang mau sholat pertama kali itu memang nggak ada masjid. Itu nanti ada masjidnya, itu tadi ada cerita nantinya gitu. Oke. Sabar nih sobat kebaikan ya. Nanti akan kita ceritakan atau usah ceritakan gitu ya Ustadz, terkait perjuangan jenengan berdakwah di daerah Malang Selatan gitu ya Ustadz ya. Nah, berarti Ustadz boleh diberitahu nih untuk sobat kebaikan, selain tadi jalanannya yang cukup sulit atau medannya yang cukup sulit. Nah, mungkin dari Ustadz Wagianto apa nih yang bikin kayak kaget selain dari hal-hal tersebut gitu Ustadz, kayak loh seperti ini ya ternyata di sini kayak gitu. Satu jalan. Jadi sebelum menuju itu kan jalannya memang medannya ekstrim, sangat ekstrim. Kalau kepagian ya apa itu namanya, banyak airnya kan. Kalau mobil itu selip, kalau kepagian naik gak bisa, seperti itu. Wes nomor 1 jalan. Yang nomor 2 kita menuju ke sana, memang kita senang. Kalau zaman sekarang mungkin ya dikatakan pramuka lah, gitu kan. Kita ya senang juga. Senang. Terus sampai di sana itu nggak ada masjid, sama seperti itu. Terus apalagi musola nggak ada. Waktu itu orang masih 27. Apa itu Ustaz? 27 warga. Oh, kakaknya Iya, sejumlah kakaknya. 27. Iya. Kakaknya ada Islam juga, ada Hindu, ada Nasrani tadi ada. gitu. Hindunya cuma 2 orang yang ini tadi. Oh, jen. Jadi masih banyak anjing. Waktu itu 35 ekor anjing. Oh, malah lebih banyak daripada jumlah warganya ya Ustaz ya? Kan Ya Allah. Biarpun Islam di sana itu ya punya anjing untuk jaga halaman rumah, atau di sekitar warga itu kan ada apa namanya, lahan yang rawan kayak gitu kan. Itu alhamdulillah itu 97, 98 sampai 2000 kita mondar-mandir seperti itu.
Oh, paham. Gitu. Siap. Mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Pagianto sendiri adalah mondar-mandir terkait mengulik lebih Iya, dalam gitu iya, ya Ustadz ya. iya, iya. Oh, ternyata sebelah sini tuh seperti ini loh Iya, gitu. Masih jumlah kakaknya 27, bahkan warga muslimnya itu memelihara anjing gitu ya Ustadz ya. Anjing, iya. Oke. Ini cukup menarik Ustadz, bagi sobat kebaikan gitu ya, untuk mengetahui bagaimana sisi gelap dari Malang Selatan yang mereka tahunya itu hanya pantai gitu ya Iya, Ustadz ya. iya, Nah, memang. monggo Ustadz mungkin bisa diceritakan nih Ustadz dari beberapa fenomena yang bikin Ustadz terketuk ingin dakwah di sana ya Ustadz ya. Iya. Nah, perjuangan dakwah mulainya Ustadz. Nah, itu untuk yang pertama kan ada fenomena bahwa muslimnya itu memelihara anjing, sedangkan di agama kita kan tidak boleh ya untuk hal tersebut. Nah, itu bisa diceritakan Ustadz kepada sobat kebaikan bagaimana awal mula perjuangan jenengan sampai sekarang gitu Ustadz. Monggo. Lah, selanjutnya kan cerita itu tadi setelah itu 97, 98 sampai 2000. Terus silaturahmi bahasa kita. Iya. Dolen kita. Nggih. Kan zaman dulu kan masih muda. Betul. Umur 19, ya saya dolen gitu. Tapi saya punya potensi kayak membaca potensi lah. Nggih. Seperti itu. Kita ya senang. Sambil belajar juga Sambil ya, Ustaz. belajar. Betul. Ternyata saya rundingan, tapi dengan secara rahasia itu tadi. Bukan terbuka. Kalau di sana gak bisa kayak terbuka dulu. Kan gitu kan. Kan ada Nasroninya. Iya. Ada Hindunya 2. Nasroninya itu banyak. Jadi secara diam-diam. Lah, iya. Tidak terang-terangan gitu ya Ustaz ya. Enggak. Karena untuk menghargai yang lainnya Iya, gitu ya Ustaz ya. Nah, kemudian Ustaz, Alhamdulillah kita rundingan bikin masjid dulu. oh Masya Allah. Iya. Langsung sampai bikin sekarang. bikin masjid Ustaz. Iya. Saat itu project awalnya jenengan gitu iya. ya. Oh, oke. Kan mau ngajar ngaji di mana? Gak bisa Iya. kan? Gak bisa. Karena fasilitas tidak ada gitu. Rumahnya kecil banget. Ya Allah. Dari bambu, semua dari bambu ataupun ada yang kayu. Kalau bahasa Jawanya gedek gitu ya Ustaz, rumah gedek. Enggak ada. Waktu itu kita nggak punya HP kan. Seandainya ya punya, Allah, wah, iya, Ustaz. menarik deh. Iya benar-benar. Gitu. Komunikasi juga sulit. Sinyal di sana juga sulit gitu Sampai ya. sekarang. Ya Allah. Nah, makanya seandainya ada program-program yang itu, saya mohon maaf yang belum bisa langsung terkirim. Iya, ya, karena bukan terkendala gitu kan. faktor sinyal juga ya Ustaz. Sampai Ya. sekarang. Nggih. Nah, kemudian Ustaz, proyek awalnya langsung ingin membangun masjid gitu. Membangun masjid. Selanjutnya Ustaz? Terus lah setelah itulah itu namanya swadaya masyarakat. Oh, oke. Kita bergandengan sama, kalau di wilayah sana kan ada perhutani, ada kelompok-kelompok sesepuh. Oh, kita rundingan minta kayu seperti itu. Oh, paham. Jadi kita nggak harus punya uang bangun masjid, enggak gitu. Betul. Cuman latihan. Nggih. Ngelatih orang itu yang memang sulit, ngerayu setiap hari, bukan yang ngaji, jagongan ngopi bahasa kita. Nggih. Ngopi setiap malam, jagongan ngalor ngidul, dapatlah satu kita teman. Besok lagi ngopi ngalor ngidul. Dapat relasi gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi kita tambah lagi teman 2, ya begitu. Sehingga terwujudlah bangunan itu. Masya Allah. Nama masjidnya mungkin Ustaz yang baru pertama kali dari perjuangan jenengan gitu Ustaz. Masjid itu namanya Inayatullah. Masjid Inayatullah Ya. gitu. Di daerah mana Ustaz? Pesisir, Oh, pinggir pesisir. pantai. Oke. Di JLS mungkin Ustaz? Iya. Di JLS. Kecamatan Gedangan. Oh, di Kecamatan Gedangan. Oke. Wes sudah berjalan, kita mengadakan TPQ. Awal mulanya juga di sana Ustaz. TPQ. Oke. Jadi tapi yang banyak lah cerita tadi, tapi putus kan. Orang masuk Islam ini mualaf kayak gitu. Oh. Belum Jumatan itu. Oh, nggih. Pelan-pelan dulu gitu ya Ustaz ya. Nggih, siap-siap. Belum Jumatan. Kita mendirikan TPQ. Ada 3, ada 7 sampai 65 alhamdulillah. Oh, 65 TPQ maksudnya Ustaz. Yang tersebut bukan 65 anak. Oh, 65 anak, Masya Allah. Oke. Yang bergabung di Masjid Inayatullah tadi ya Ustaz. Iya, makanya kita langsung ke sana. Waktu itu sudah keluarga saya, sudah keluarga. Okay. Sudah keluarga. Masya Allah. Iya. Iya Ustaz. Nah kemudian, ini menarik Ustaz.
Ustadz kan tidak mungkin berjuang sendirian ya Ustadz Iya. ya untuk membangun Masjid Inayatullah itu. Nah, Iya, iya. Ustadz Wagianto itu ada rekan yang dari 19 tahun itu ribu atau gimana Ustadz untuk memperjuangkan Iya, ada. masjid itu? Ada ya Ustadz ya? Ada. Berapa orang Ustadz waktu itu? Waktu itu kalau satu yang membantu kan swadaya, ada yang ya juga tokoh, ada yang dari Gondalegi bantu Oh, Masya tokohnya. Allah. Tadi ya dari relasi jagongan akhirnya Iya, gitu, iya, gitu iya, ya. iya. Siap. Nah, ini menarik Ustadz karena kan Ustadz Wagianto sempat berbicara gitu ya bahwasanya untuk dakwanya jenengan itu secara diam-diam gitu kan ya Iya, Ustadz iya, awalnya. iya, Nah, iya. kemudian Ustadz Bismillahirrahmanirrahim gitu ya dengan Iya, niatan iya, iya. untuk memperbaiki akidah di sana gitu Ustadz langsung mau bikin masjid. Nah, apakah pernah ada kontradiktif dengan warga-warga yang non muslim Ustadz waktu pembangunan di Masjid Inayatullah itu? Ustadz? Alhamdulillah silaturahmi kita kerap, hampir setiap malam kayak gitu. Alhamdulillah di lokasi itu nggak ada. Oh, Masya Allah. Berarti Iya. Allah mudahkan Iya. niatan baik jenengan dengan teman-teman gitu untuk membangun TPQ di sana gitu ya Iya. Ustadz ya. TPQ pertama kali, masjid pertama kali di sana. Iya. Itu non muslimnya alhamdulillah tidak ada apa ya maksudnya pertengkaran gitu ya Nggak Ustadz ada, ya. nggak ada. Oh ya Allah. Berarti sudah toleransi ya Ustadz ya di sana ya Ustadz ya. Iya. Awalnya itu di sana. kan itu kan umurnya sudah tua-tua kan orangnya. Oh, Jadi nggih. kita kerap silaturahmi enak dulu kita gitu. Oh, oke. Berarti ada maksudnya dari Ustadz Wagianto ini sobat kebaikan. Jadi pendekatan terlebih Iya, dahulu iya, gitu ya. iya. Kita bangun emosi ya, bangun emosinya emosionalnya tuh nyambung dulu baru kalau enak kita untuk kegiatan aktivitas Islam di sana, aktivitas ngaji, sholat itu bisa enak gitu ya Ustadz ya, tanpa mengganggu satu sama lain gitu. Itu Ustadz. strategi saya. Masya Allah. Langkah awal seperti itu. Siap Ustadz. Bahkan cucunya dan putranya kan anaknya orang Nasrani, cucunya orang Nasrani ngaji ke kita. Oh, belajar ngaji di Iya, TPQ. iya. Dan akhirnya sampai mu'alaf Ustadz. Iya, sampai Masya Allah. orang tuanya itu meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Sudah mualaf. Oh ya Allah. Sudah mualaf sekitar 4 tahun yang lalu mualafnya. Kayak gitu. Waktu Ramadan waktu itu. Oke. Nah, Wah, ini menarik banget nih sobat kebaikan karena dari niatan awal gitu ya tadi Iya, Ustadz ya akhirnya bisa menumbuhkan berbagai kebaikan gitu ya. Salah satunya menghadirkan mu'alaf di tahun berapa itu Ustadz kalau boleh tahu? 2000-an mungkin? 2002. Oh, 2002 ya Ustadz ya. Jadi nggak jauh dengan tahun-tahun itu. Iya. Yang awalnya supervisi lah dan lain sebagainya. Akhirnya Masya Allah Allah mudahkan sampai akhirnya ada saudara kita yang dari non muslim gitu ya akhirnya bergabung di Islam gitu ya Ustadz ya untuk Iya. mempelajari lebih dalam gitu ya. Oke, nah selain dari Masjid Inayatullah Ustadz, apa ada lagi nih kisah menarik perjuangan Ustadz yang mungkin bisa diceritakan ke sobat kebaikan Ustadz? Itu kan di Kecamatan Gedangan. Mm-mm. Lah itu kalau kita belum pindah selama proses-proses perubahan di warga sekitar itu tadi belum berjalan, belum berani. Oh, Kita oke. kayak gitu. Mm-mm. Kalau seandainya sudah jalan, ada kadernya, ada pengkaderan, ada gantinya kan, Betul Ustadz. baru kita tinggal. Ada penerusnya gitu ya Ustadz ya. Itu pun Oke, nggak oke. 100%. Hmm. Saya tinggal enggak. Nanti 3 hari sekali saya endangi, saya parani, saya kunjungi kan gitu kan. Oh, oke. 10 hari ataupun jadi nggak putus, tetap program kayak gitu. Nah, Ustadz mau tahu nih Ustadz, apakah di wilayah dakwah jenengan gitu ya Ustadz ya? Iya. Apakah hanya fokus pada Masjid Inayatullah Ustadz atau ada beberapa bukan. mungkin bisa diceritakan Ustadz iya. kepada sobat kebaikan Itu gitu, Ustadz. sekitar saya di situ itu 5 tahun. Oh, di Itu- Masjid Inayatullah iya, itu ya Kang nggih. 7 tahun. Itu waktu itu JLS belum sambung ke wilayah Sumawe. Ke barat gak bisa, belum. Jadi gak bisa cerita itu. Jadi mematangkan dulu yang di barat maksud kayak kita. Iya, gitu. supaya Wih, jadi pelopornya gitu ya Ustadz. Waktu Kemudian? itu masih dibangun jembatan Bajul Mati. Oh, oke. Berarti bangun sekitar 2 tahun 3 tahun lah. Lah bisa bangun, sudah dibangun langsung jadi, kita bisa ke wilayah Semawe yang di pesisir. Oh, nggih. Nah, kita itu namanya Gua Cina.
Gua Cina luar. Daerah Gua Cina. Oke, siap. Kalau Ustaz. kalau di barat kan saya di pesisir, pinggir pantai persis. Kalau di Gua Cina kita di pinggir jalan JLS persis, bukan di pantai kayak gitu. Oh, oke. Nah, itu kalau yang di Gua Cina Ustaz, itu Perjalanannya? iya, perjalanannya Ya. TPQ juga atau pripun Ustaz? Iya, kayak seperti itu tadi. Semua kan nggak ada. Nggih. Jadi mulai di barat tadi itu tadi, yang tengah bukan di barat. Barat nanti kan gitu. Di tengah itu nggak ada. Kalau kegiatan di desa itu ada, mohon maaf, ada tahlilan, ada yasinan kayak gitu. Pendekatan seperti itu yang kita jalani. Sama Kan gitu. mulai membiasakan Iya, warganya gitu ya Ustaz ya. Punya Benar. rutinitas Iya, yang betul. bisa dilakukan setiap minggu. Nggih. Mohon maaf, biarpun belum sholat, orang itu mau ke jamaah apa ya? Yang nggak ngaji ya tahlil lah bahasa kita. Nggih. Itu. Oh, paham. Nah, kita punya jalan sedikit-sedikit di situ kan. Hmm. Kalau melangkah ke wilayah timur, wilayah Sumawi itu tadi, ya Nggih. panjang sangat. Soalnya kita 12 tahun di sana, tambah panjang lagi. Iya, Kan gitu. benar Ustaz. Ya, itu sudah meninjak ke 2010 kita. Oh. 2010. Jadi selama di bawah, di barat, di tengah manusia saya itu. Kita kan yang dimulai dari 97. Nggih. 97 sampai putaran terus berjalan sampai ini selesai apa yang kita punya visi misi kita sendiri gitu loh. Oh, paham. Tapi enggak saya dibukakan ke ini kan banyak minoritas kayak gitu. Nggih. Berarti di sana awal perjuangannya memang banyak minoritasnya ya Ustaz Iya. ya. Dan perjuangan dakwah jenengan itu tadi sudah disampaikan ya sobat kebaikan bahwasanya memang tidak mudah gitu ya untuk melakukan aktivitas dakwah di sana gitu Ustaz, karena mempertimbangkan jalannya yang susah, kemudian akses masjid dan musolanya masih minim, terutama juga untuk aktivitas ngajinya juga tidak ada ya Ustaz ya, karena masjid dan musola juga jarang di sana gitu ya Ustaz ya. Oke. Nah, ini menarik Ustadz karena bisa dibahas juga Ustadz dari perjuangannya jenengan mulai dari tahun 1997 ya Ustadz ya sampai sekarang gitu Ustadz. Nah, bagaimana perkembangan Masjid Inayatullah dan program-program dakwah jenengan di Malang Selatan Ustadz saat ini? Terus istilahnya silaturahmi kita kan terkerap. Ada kita di tahun 2012 kita mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri. Oh, nggih. Siap. Kita kan sudah pindah, bahkan mau pindah itu kan sudah ada punya rencana kan gitu kan. Oke. Pengkaderan bagaimana caranya. Oh ya, penerusnya bagaimana? Anak ini sudah berjalan mandiri atau belum gitu ya Ustaz ya. Biar nggak rusak, artinya biar nggak berhenti gitu. Betul. Soalnya mohon maaf ya, di sana itu nggak ada saingan, Ustadz itu nggak ada saingan nih. Kalau memang satu misal contoh mau azan ya gitu ya, awal gitu ya, azan sendiri. Kalau ada memang pujian sendiri, yang imam sendiri. Nah gitu kan. Iya paham. Makanya bukan dikatakan merintis kalau sudah rame kan gitu. Iya betul. Betul saya setuju. Nggih. Oh berarti ambil dari Pondok Pesantren Sidogiri. Nah itu jenengan alumni di sana atau pripun Ustaz? Sampai akhirnya dapat channel ke sana Ustaz? Kan ada sudah disebarluaskan kan. Kalau pesantren sana itu memang kayak KKN kayak gitu loh. Nggih. Kita kenal namanya koordinator wilayahnya. Oh dari sana lah Ustadz ya. Makanya mengajukan proposal juga, artinya tanpa ini nah, mohon maaf ini yang ada sifatnya. Itu merupakan program pengabdian juga dari pondok juga ya Ustadz ya. Berarti kalau saya kira itu ada kenalan, ada relasi di sana gitu untuk mempermudah santrinya gitu untuk mengabdi. Oh ternyata juga mengajukan proposal juga ya. Biarpun nggak ada yang kenal, yang ngajukan. Kan sekitar 1.000 guru tugas.
Masya Jadi Allah. harus ya kayak Oh itu setiap tahun ganti, setiap tahun ganti, Oh, ganti. berarti periodenya itu 1 tahun ya Ustadz ya? Untuk Iya. guru yang di Lah, Sidogiri. sumpama kita kan bertanggung jawab di lapangan. Nggih, nggih. Ya gitu, yang minta kan gitu. Nggih, Bahasa betul. di sana itu PJKT. Koordinator, Iya, iya, iya. penanggung jawab orang itu tadi gitu. Kita yang ngingoni gitu. Ya urunan sama warga. Ya untuk kafalahnya, untuk Nggak ada kayak gitu. Oh, nggak ada ya Ustadz ya? Yang penting makan. Oh, berarti benar-benar ngabdi ya Ustadz ya? Iya. Nggih. Ya Siap. apa ya? Di sana itu TPK itu kita loh. 65 itu yang dipasrai, yang di apa itu dipamitkan. Cuman 5, yang lain itu ikut-ikut semua anak-anak ngaji itu, gitu loh. Oh. Lah seandainya Paham. di sana di kampung kita Sumawe sendiri. Pak Ustadz, kita mau mengajikan anak ini, mohon maaf apa syaratnya kan gitu kan? Oh, iya, Menghadap orang tuanya berdua kan gitu. Kita enggak, mesti ikut-ikut. Biasanya orang-orang anak-anak jalanan dolin itu guys ikut morong ngaji. Oh, semelok ngaji penak ya. Iya. Berarti membiasakan kebaikan ya Ustadz ya. Iya, betul. Nah, berarti untuk program guru mengabdi dari Pondok Pesantren Sidogiri itu masih tetap berlanjut sampai sekarang. Setahun ini kosong. Hmm. Dainya info itu kekurangan. Oh. Jadi sampai ke Malaysia, Singapura, Aceh, Papua seperti itu. Guru tugas itu. Lah, sebarannya ya Ustadz ya? Iya, makanya dengan mencontoh kayak gitu kita ini pingin ada beberapa titik masjid, ada beberapa titik TPQ. Kita bina itu kepingin kayak itu, kita pingin ustadz yang di sana gitu loh. Oh, paham. Siap. Untuk mengabdi di wilayah Malang Selatan gitu ya Ustadz ya? Ya. Okay. Kan yang sudah berjalan itu biar nggak apa ya, nggak berhenti langsung jegrek gitu ya Ustadz ya. Geng. Karena mertahankan di sana itu mertahankan sholat Jumatnya biar nggak berhenti. Betul. Kan gitu, jadi selalu mantau kayak gitu saya. Betul karena karena terbiasa gitu ya Ustadz ya. Geng. Siap Ustadz. Kalau misalnya itu kan tadi ada TPQ Inayatullah, kemudian di Goa Cina gitu Ustadz. Ada berapa sekarang Ustadz TPQ di bawah naungannya jenengan gitu Ustadz? TPQ itu Darussalam 1, ada Darussalam 2, ada Darussalam 3 gitu. Kita dulu di pesantren Darussalam. Cuman ide saya aja kan gitu. Iya. Oke, berarti apa ya nih Ustadz ya? Membuahkan hasil yang manis ya Ustadz ya, dari yang awalnya kayak apa ya, gelisah gitu ya Ustadz ya dengan loh masjid ini kok jauh sekali gitu ya Ustadz. Akhirnya Masya Allah sekarang sudah berapa 5 TPQ Ustadz di wilayah Sumawe? Ada 6. Oh, ada 6 ya totalnya sekarang Ustadz ya. Ada 6 TPQ, 12 masjid mungkin. Wis sampai di baratnya almarhum Pak Amin dulu ya, senior UDSF. Itu yang Sendang Biru. Oh, nggih. Sampai baratnya sampai Kondang sampai itu sudah ada masjidnya semua. Alhamdulillah. Berarti apa Ustadz, berarti dari JLS yang awal JLS sampai ke daerah Kondang Merak itu ya Ustadz ya? Sudah ada. Alhamdulillah. Itu sudah ada masjid dan musolanya ya Ustadz ya di sana tersebar. Ada sholat Jumatnya, itu penting. Itu prioritas. Siap. Dulunya kan belum sambung, jembatan belum sambung. Oh iya. Gitu kan. Akses jalannya tadi ya Ustadz ya. Gitu. Leres. Nah Ustadz, kalau menurut Ustadz Pagianto nih, apa yang paling membekas dari perjuangannya jenengan, yang paling berkesan, paling membekas di benaknya jenengan itu apa Ustadz? Selama perjalanan itu saya kira ya membekas semua ini. Salah satu aja Ustadz. Nggih. Apa Ustadz yang paling gitu, saya nggak bisa meninggalkan wilayah ini gitu. Iya. Satu, memang nggak bisa meninggalkan, kan nggak ada ganti. Satu, itu berat memang. Adaptasinya berat, mau kemana, mau buka di sana, di sini. Itu sempat saya lakoni, saya tekuni 3 TPQ. 3 TPQ langsung. Kita jam 1 di TPQ yang pinggir jalan, pinggirnya Rowo, para mu'alaf Sitiarjo. Di situ 18 jam 1 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 5 di yang 65 Inayatullah itu tadi. Jam 5 istirahat maghrib sampai isya yang di Gua Cina kayak gitu. Oh,
Oh, berarti apa itu Ustaz? Controlling terus ya Ustaz ya. Iya, Nah, memang nggak ada ganti loh, iya. nggak ada bareng, nggak ada temen kan gitu kan. Siap. Abot berat memang Nggih, sungguh. nggih. Dengan perjuangan untuk mempertahankan akidah Iya, tadi ya Ustaz iya. ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak tadi sempat Ustadz Wagianto ada nih mu'alaf yang di Siti Harjo gitu ya Ustadz Iya. ya. Nah, ada kisah menarik nggak Ustadz dari para mu'alaf yang ada di Malang Selatan ini Ustadz, yang sudah dibersamai oleh Ustadz Wagianto ini? Iya. Ada pernah salah satu orang di waktu itu, di hari apa saya lupa, yang jelas itu orang Hindu itu masuk Islam, mu'alaf ya. Nggih. Ya banyak lah cerita yang sangat menarik, membekas seperti itu, banyak sekali. Nggih. Ngaji gak, memang jangan mengharapkan honor, kafal, enggak ada memang. Jadi berangkat dari situ itu ya bismillah, memang Nggih. kita bawa sendiri gitu loh, memang yang sendiri, nggak dipasrahkan, nggak dipamit no kan gitu kan, tambah dilok no kan gitu. Nggih. Dari wali murid kan bisa apa ya, mengejek kita ini, pernah kayak gitu. Terus yang mu'alaf itu ada satu rumah, ada orang Hindu itu tadi ingin mu'alaf. Wes singkat cerita bersyukuran ya, syukuran bahasa di situ. Dulu. Selamatan gitu ya Ustaz ya. Selamatan. Selamatan nggih. Mengundang orang banyak. Kita ya jagongan lah. Tapi jagongan ada mic-nya kayak gini. Oh. Iya. Ya wes. Podcast gitu tau Ustaz, bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya. Bahasa di sana itu wes pokoknya apa ya, ada siraman bahasanya. Oh, nggih. Penyegaran, penguatan, seperti itu. Ya saya ceritain Nabi Adam gini. Di depan ada orang Hindu, sandal saya pulang nggak ada hilang. Waktu itu, gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang sudah aktif sampai itu sudah lama. Banyak kalau mu'alaf, Nasrani, Hindu, kita itu hidup sama orang Hindu satu kampung 1,5 tahun. Itu kalau Nasrani ya sangat lama gitu. Jadi kenal enak dari sini. Kita murid kita dulu sekarang sudah berkeluarga kan, yang banyak itu. Yang banyak sekarang kadang anaknya generasi keduanya. Oh gitu. Betul. Jadi para mu'alaf itu tadi, anaknya itu ngaji semua keluarga kita. Boleh memang, nggak ada paksaan. Yo Pak, saya mau ini bahasa sana gitu. Pak mau titip, yo wes, gak apa-apa wes, monggo gitu. Oke. Nah ini Ustadz, apakah dari sudut pandangnya jenengan gitu ya Ustadz ya? Yeah. Total mu'alaf sekarang berapa Ustadz yang dibersamai oleh Ustadz Wagianto? Sampai 100 mungkin Ustadz di daerah? Lebih ya? Lebih. Mencapai 200 Ustadz? Nggak ada. Oh nggak ada, berarti 150 atau? 180. Oh 180 ya, Yeah. Ustadz. Nah dari sudut pandang jenengan Ustadz, apakah Ustadz pernah nih tanya gitu, apa yang membuat kamu tertarik akhirnya masuk ke Islam atau apa dan lain sebagainya gitu Ustadz? Mungkin Ya kan dari jenengan. di situ kan banyak teman, banyak pergaulan kan gitu. Ya sesuai dengan janji pertama kali, saya tanyakan kan kayak seperti itu. Nggak ada paksaan, nggak ada yang nyuruh, nggak ada, pokoknya kayak gitu intinya. Biar nggak ada kriminalisasi di lokasi di situ. Betul. Seperti itu saya janjikan. Saya janjiin harus ya nggak ada ikatan tanda tangan, nggak ada. Memang secara lisan aja. Ya wes, kalau niat sendiri dengan mana hati nurani berangkat dengan sendirinya pingin mu'alaf, ya monggo gitu. Ayo belajar bareng-bareng gitu ya Ustadz ya. Iya. Jadi anaknya sekolah juga. Waktu itu kan kita yang mendirikan PAUD juga. Jadi butuh strategi lama memang. Perjuangan 2017 ini istri saya doktrin bahasa bukan. Saya aja ngajar TPQ, siangnya TPQ, pagi sekolah PAUD. Biar gak diajar Nasrani, mohon maaf kan itu. Untuk meminimalisir itu ya Ustadz ya. Ngampung rumahnya orang, dialaskan taran terpal,
Nggih, nggih, nggih. Wes, gitu unik lah. Siap, siap. Berarti kalau menurut dari Ustadz Wagianto sendiri selama berjuang di daerah Malang Selatan gitu ya Ustadz, bahwasannya Ustadz tidak pernah memberikan paksaan gitu ya Ustadz ya. Iya. Tidak pernah memberikan paksaan, kemudian memberikan pendekatan secara emosional gitu ya, Iya. Ustadz dengan berbagai aktivitas kebaikan, misalnya mengajarkan TPQ, kemudian sholat dan lain sebagainya. Kemudian mungkin dari sanalah hati mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Ustadz ya, untuk Ustadz saya mau belajar gitu ya Ustadz ya, berarti ya. Ya kita Rata-rata seperti itu berarti. Iya. Saya dari awal tadi kan senang silaturahmi kita. Nggih. Kalau siang orang-orang kan ke lahan Oh nggih, nggih, nggih. bertani. Kita jalan-jalan. Dulin itu malam. Oh malamnya Malam. Ustadz. Bahasa kita ya minta kopi wes. Oh, Minta oke, kopi. Kita kan mohon maaf juga ini yes, ahli hisab kita. Kita juga ahli hisab. Jadi apa ya? Jalan-jalan ke kampung itu kita ya ngobrol sampai jam 2 malam, jam 1, jam 12. Seperti itu. Itu enggak saya tinggalkan. Nasrani kah, Muslim kah? Tidak memandang bulu gitu ya Nggak Ustadz ya, ada. tidak memandang Karena agama, apa? suku dan sebagainya Karena gitu ya. pindah itu tadi saya pindah ke pindah, ya, tempat ke tempat. Itu kita kan nggak ada TPQ. Ini kan visi misi saya. Betul, betul. Itu yang saya pakai. Betul, betul. Nggak saya ceritakan. Nggih, nggih, nggih. Pinginnya sepokok ngobrol kita, ngalor Betul. ngidul. Bukan. Sesungguhnya itu kita nggak pernah rundingan secara resmi di forum yang resmi bikin masjid, nggak pernah. Betul, betul, betul. Artinya gini loh. Wis rundingan ngalor ngidul, ayo di sana itu nggak ada musola, nggak ada TPQ, nggak ya nyoba, gitu loh. Seperti Siap. itu. Jadi nggak ada kayak punya visi misi besar nantinya didengar sebelah, itu kita kan nggak enak. Paham Seperti itu. karena Ustadz Wagianto kan merasa Mm-mm. ini bukan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Iya, Ini iya. kita hidup sama-sama gitu Iya. loh. Iya, siap, siap. Saya nggak punya lahan, ya ngampung. Nggih. Sampai sekarang saya tinggal kayak gitu ya. Ya sudah, saya bongkar rumah. Kita luar biasanya dibikinkan warga rumah itu loh. Oh. Dari bambu tapi ada Oke. fotonya juga waktu Ya dibongkar Allah, ya ada Allah, ya juga gedek. Wah melas ya. bukan jenengan tahu rumah saya, oh kok enak, bukan kayak gitu. Dulunya nangis kita kayak gitu. Tapi alhamdulillah pendekatan wali murid Muslim atau non Muslim itu kita enak, nggak ada sama sekali gini, nggak ada. Betul, betul. Karena kan memang yang lagi ramai gitu ya Ustadz ya, Iya. terkait agama setiap manusia itu kan konten yang cukup sensitif gitu ya Iya, Ustadz iya. ya. Nah, tapi kalau dari pandangan Ustadz Wagianto sendiri, Sobat Kebaikan, bahwasanya Ustadz Wagianto saat di wilayah Malang Selatan gitu ya Ustadz ya, Iya. perjuangan dakwahnya tidak ada sama sekali paksaan gitu ya Ustadz Iya, ya. iya. Karena visinya dari jenengan itu kita hidup sama-sama, bukan Iya. atas kepentingan pribadi atau suku atau agama manapun gitu ya Ustadz ya, tapi Iya. dari niat yang baik, kemudian membangun hubungan yang baik juga. Iya. Alhamdulillah sama Allah dimudahkan gitu ya Ustadz ya, sampai Iya. sekarang ada 6 TPQ ya Ustadz ya. 6 TPQ. Total siswanya berapa Ustadz? Dari 6 TPQ atau total santrinya? Ada 20. 20 apa ini maksudnya Ustadz? Satu titik ada yang 20, Oh enggak, oke. ada yang 15, Oh Masya Allah. ada yang 6, Nggih, nggih. ada yang 18 lagi. Oke. Berarti sekitar 100 gitu ya Ustadz kalau digabungin kurang lebih ya? Sekitar 80 atau Iya, iya. 100 gitu ya, dari 6 TPQ tadi. 6 TPQ. Nah, berarti rata-rata TPQ yang di bawah naungannya jenengan itu juga ada yang apa itu Ustaz, binaan mualaf juga ya Ustaz, untuk mualaf juga berarti rata-rata, atau memang yang sudah Islam gitu Ustaz dari Iya, ada juga yang mualaf. terfokus mualaf Iya, gini. ada. Akan untuk titiknya kan beda-beda. Oh iya betul. Ini sudah mualaf, artinya yang ya sudah ngaji, sudah Nggih, mualaf. nggih. Kalau di wilayah yang satu, mayoritas Muslim, cuman awam kan gitu. Nggak ngaji juga sama. Siap. Makanya saya dirikan kayak gitu artinya gitu. Nggih. Di samping itu kita terus selalu mencari kader kayak gitu tadi. Penerus tadi ya Ustaz. Iya, biar berjalan, biar ini. Biar gitu loh. kebaikan ini terus mengalir terus ya Ustaz ya, betul. Dulu kita full terus. Sehari semalam full kita ini. Jalan wes. Waktu itu diawali dengan nggak punya sepeda motor, pinjem.
Ya Allah. Sungguh pinjam tapi dengan tekad saya niat yang sungguhan, Bismillah aja. Bismillah Iya, iya, lillahi ta'ala iya, gitu ya iya, Ustaz iya. ya. Ya Allah. Kita kan ya alhamdulillah kita kan nggak sampai istilahnya bahasa gak kelaparan lah, nggak pernah itu loh. Yes, itu berkait ngajar anak-anak itu. Betul. Ya Allah. Setiap 1 minggu sekali saya masakan, makan kita bersama, ada fotonya, itu sudah punya foto 2000, sudah punya HP saya 2010 kita. Nggak. Sinyal soalnya sudah ada. Oh, Dulunya sudah nggak ada. Nggak. dulunya nggak ada, mungkin nggak bawa kita. Iya, betul Ustaz. Nah itu. Oke, ini Ustaz, sangat menarik bahwasanya tadi Ustaz Wagianto menyampaikan bahwasanya awalnya di sana itu Ustadz gak ada saingan Mbak Mi, gitu ya? Iya. Bener ya Ustadz ya? Nah, terus kemudian Ustadz Wagianto menyampaikan bahwasanya sekarang alhamdulillah sudah tersebar dari JLS sampai ke Kondang Merak gitu Ustadz. Iya. Nah, ini Ustadz, ini yang cukup sangat menarik Ustadz. Bagaimana bahwa di sana kan katanya Ustadznya nggak saingan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tersebar. Nah, itu bagaimana Iya, Ustadz? makanya dulu kita silaturahmi saya perkuat. Jangan nggak nyari orang santri loh, kesulitan di sana. Mohon maaf. Aslinya orang santri itu ngajinya tepak kayak gini, nggak ada. Jadi pokoknya bisa, saya kira bisa wis enak membaca, bisa ngajar, sudah saya pasrahin. Oke. Gitu. Minta tolong waktunya dini, mudah-mudahan hidupnya sampean berkah kayak gini. Saya berikan motivasi seperti itu. Biar kita ya ada gantinya gitu loh. Betul Itu, Ustaz. iya. Karena belajar kan tidak harus langsung sempurna ya Ustaz Iya, ya. Betul, karena belajar itu terus bertumbuh, betul ya Iya, Ustaz ya. Nah, kemudian ini Ustaz, mungkin bisa disebutkan ya Ustaz, Ustaz sudah gabung jadi dai DSF udah berapa tahun Ustaz? 1,5 tahun lah. Oh, 1,5 tahun nggih. Sekian, Siap. Sudah bergabung di YDSF Regional Malang gitu ya Iya, Ustaz ya. iya. Nah, sahabat Al-Falah, program dai berdaya yang diusung oleh YDSF ini banyak macamnya gitu ya Ustaz. Salah satunya ada sedekah Al-Qur'an, kemudian pembangunan masjid, kemudian pembinaan guru ngaji, sekolah ternak gitu ya Ustaz ya, dan Iya, pemberdayaan budidaya melon. Nah, program-program ini sangat membantu mereka khususnya untuk para dai di pelosok berdakwah sejak Ustadz bersama YDSF Ustadz. Apa yang Ustadz rasakan atau bedanya setelah bergabung dengan YDSF Ustadz? Iya. Jadi kita itu berjalan dari awal lah ya. Dari awal sampai dengan hari ini kita kan dulunya yang nggak ada insentif itu, nggak ada ya, dengan kenal teman-teman, saya Iqra, bahasanya Iqra itu Qurannya anak kecil itu lah. Saya mintakan terus terang, ataupun saya pengajuan berikan, gitu ya Ustaz ya. Itu pun kurang, saya jualkan pisang, saya nanam, diberi orang itu lahan, dipinjemi supaya kita itu ada yang mau dijual kayak gitu kan. Dibuat makan gitu. Saya jual untuk buat beli Iqra. Saya jual untuk beli setting sekalian.
Cek. Kurang jelas tak suara saya? Enggak. Enggak. Oh. Nah, sahabat Al-Falah, program Dai Berdaya yang diusung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah ini ada banyak macamnya nih. Salah satunya program Dai Berdaya itu ada sedekah Al-Quran pelosok, kemudian ada pembinaan pemberdayaan melon, dilanjutkan dengan pembinaan guru ngaji gitu ya. Nah, program-program ini sangat membantu para dai yang sedang berjuang di pelosok desa. Nah, salah satunya ini ada Ustadz Wagianto. Nah, Ustadz Wagianto, bisa diceritakan nih, mulai bergabung dengan YDSF sudah berapa tahun Ustadz? Kurang lebih setahun setengah lah. Setahun setengah gitu Ustadznya. Nah, ya. apa sih Ustadz mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Al-Falah gitu Ustadz, dari Ustadz yang awalnya berjuang sendirian ya tadi Ustadz ya, dengan swadaya masyarakat dan lain sebagainya, dan akhirnya bergabung dengan YDSF gitu Ustadz, apa yang membedakan Ustadz, apa yang dirasa beda gitu Ustadz? Ya beda sekali, alhamdulillah kita sangat-sangat berterima kasih kepada Yayasan YDSF karena kita dulunya ataupun perjalanan ini enggak, anak-anak didik itu enggak punya Al-Quran. Satu, Al-Quran. Fasilitas gitu ya Ustadz ya? Fasilitas. Ya masih banyak lagi lah nantinya yang kami harapkan ya seperti itu. Salah satunya itu. Yang kedua, hewan kurban sampai ke pelosok. Jadi warga sekitar non muslim bahkan sudah merasakan kebersamaan, pendistribusiannya, terima manfaat dari YDSF. Itu yang sangat luar biasa. Terus yang lain kita untuk zakat kan kayak kemarin gitu ya, zakat sudah zakat fitrah gitu ya Ustadz ya? Zakat fitrah kita pendistribusian semua sampai ke JLS, sampai ke semualah. Alhamdulillah itu sudah dirasakan sama-sama warga yang non muslim juga, terus yang duafa, ada fakir miskin, menyampaikan banyak-banyak terima kasih seperti kepada kita yang disampaikan. Seperti itu ya, alhamdulillah sampai ke pelosok-pelosok lah sudah ini. Nah, kedepannya mudah-mudahan ada tambahan-tambahan, saya harapkan seperti itu. Siap. Banyak yang lain lah, namanya banyak tempat, banyak titik, banyak kebutuhan. Enggak yang aneh-aneh, apa ya aneh-aneh, enggak. Artinya ya mudah-mudahan dengan pertambahan itu tadi, kita kan kepingin untuk guru ngaji itu untuk apa ya, kualitas pembacaan tajwidnya biar kayak gimana, ada kemajuannya kayak gitu. Betul, kita tinggal monitoring sana sini ngajinya kok gini, kita kan juga kayak gitu. Siap. Artinya kepingin Pak Ustadznya saya ya kayak metode Umi. Ya, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Biar ada kadernya ya, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Wagianto gitu ya, supaya jalan jihad ini tidak berhenti gitu ya. Ketika qadarullah misalnya Ustadz Wagianto pindah ke Jawa Tengah atau gimana gitu Ustadz ya. Nih Ustadz, selain misalnya tadi ada zakat fitrah, kemudian kurban gitu ya Ustadz ya, kemudian fasilitas untuk adik-adik menunjang ngajinya di TPQ gitu ya Ustadz ya. Nah, untuk mu'alafnya itu Ustadz, apakah ada yang dirasakan Ustadz setelah bergabung di YDSF? Ya, setelah saya sampaikan kepada para mu'alaf yang tahun kemarin ataupun yang kemarin bulan Ramadan itu kan ada buka bersama juga. Betul. Terus itu sangat-sangat ada uangnya juga kan gitu. Terus yang kedua dikasih sarung, semangat, ya Allah, alhamdulillah gitu. Alat penunjang sholatnya mereka gitu ya Ustadz ya. Lah mudah-mudahan ini nanti bisa berkembang. Amin. Ya juga para mu'alafnya juga tambah berkembang. Amin. Saya kemarin kan saya dokumentasi yang saya share itu tadi itu saya waktu binaan mu'alaf itu. Oh nggih. Ada orang 4. Oh orang 4 ya Ustadz ya. Iya. Yang baru-baru itu nantinya ya
ya apa nantinya bisa saya, bahasa kita apa ya, ya buat Pendampingan, semangat lah, iya. pendampingan buat semangat. Ini buku kan gitu kan, yang Putri ini Mukna, ini Sarung kan Betul. gitu. Pengenalan awal-awal ini lo namanya Iya, mukena buat iya, sholat gitu ya Ustaz ya. nantinya kepingin akidahnya saya pendalami, nanti latihan sholat, nanti itu. Siap. Tapi biar kenal Pelan-pelan enak, dulu ya. biar enjoy nanti jagongan. Bahasanya jagongan, gak bahasa gak ayo kita ngaji, bukan gitu kita. Iya. Kalau bahasa anak Gen Z sekarang, ayo nongki sih Ya, gitu ya. ya Ustaz ya. Seperti itu. Nggih. Nah, kemudian tadi menarik Ustadz Wagender juga menyampaikan bahwasannya setelah bergabung dengan YDSF, alhamdulillah juga didukung operasionalnya gitu ya Iya, Ustadz ya, iya. untuk memudahkan jenengan gitu untuk Alhamdulillah, ya. menyebarkan lebih luas lagi gitu ya Ustadz ya program Iya. dakwahnya gitu. Nah, oke Ustadz, mungkin bisa diobrolkan lagi nih Ustadz ya. Bahwasanya berarti pemahaman antara zakat, infak di sana sudah mulai terbuka ya Ustadz ya, masyarakatnya ya, yang awalnya memang mayoritas non Islam gitu Ustadz, terkait praktek zakatnya, Iya. infaknya gitu. Iya, terkait zakat, alhamdulillah mau. Sudah mulai Iya. itu ya zakat fitrah gitu ya Iya. Ustadz ya, Masya Allah. Ini dari siapa? Kan saya sampaikan, ini dari Yayasan YDSF dari Malang. Nggih. Mohon diterima dengan lapang hati. Inilah jumlahnya, gak bisa banyak satu Nggih, desa nggih. gitu kan. Siap. Gitu. Terus kalau mualaf yang dulu Nggih. kita kasih hewan kurban, ya banyak yang nggak mau, ada yang nggak mau. Oh, ada yang menolak gitu ya Ustadz? Ada, ya mungkin kurang paham gitu Iya. mungkin kurang paham. Yang penting pendekatan dulu lah. Iya, Kita, betul. nggak bahasa apa ya, ayo ngaji kayak gini, enggak, kita jagongan, wis cari temen lah. Nggih. Cari temen jagongan, kita seandainya ada pendeta, ya wis jagongan pendeta, enak gitu. Wis enjoy aja. Iya. Tujuan kita nantinya seandainya punya niatan sekarang, berarti 2 tahun mungkin 2 tahun ke depan baru kita laksanakan kayak gitu. Itu pun pelan-pelan. Betul. Makanya kepingin sekarang ini juga Ustadz juga ada pengkaderan kita kan ngajar di SD. Di SD. Sejarah ini nggak pernah dikasih kurikulum agama yang di SD itu. Makanya ada 13 gak dikasih ini. Makanya sambil saya tata kayak gini, mau nyuwun bantuan kepada orang-orang, bantuannya seperti ini kepada atasannya lah, atasnya kepala kan gitu. Mohon disetujui permintaan Ustadz ini, guru bahasa di sana, enggak Ustadz, kurikulum agama diisi gitu. Enggak ada Nasrani memang kayak gitu. Gitu. Nantinya enggak secara transparan, jadi di kelas kan ada pembinaan, enggak secara sengaja itu. Ada binaan, ada ngaji dikit-dikit. Itu nantinya hasil loh. Betul. Gitu. Paham. Ini masih satu lembaga lagi yang belum direkomendasi kurikulumnya. Ini SD ini. Padahal banyak, artinya banyak itu kalau di sana 15 siswa itu satu aja kalau anak Hindu ya diajar Hindu kan gitu kan. Betul. Ini 15 belum direkom. Oh. Ini apa ya strateginya Nasrani apa gimana? Betul. Ini hampir kesulitan kita. Nggih. Seperti itu. Oke. Nah, berarti Ustadz setelah tadi jenengan menyampaikan ya bahwasannya setelah bergabung dengan YDSF, alhamdulillah berbagai keluhan atau maksudnya apa yang dibutuhkan gitu ya di sana Ustadz terkait fasilitas mengaji, kemudian mengenai tunjangan operasional untuk menyebarkan ke wilayah yang lebih luas lagi gitu ya Ustadz ya, kemudian terkait fasilitas pembangunan, kemudian ada pemberdayaan domba juga itu yang dirasakan oleh Ustadz Wagianto ya, termasuk dalam hal penyaluran zakat fitrah, kurban gitu ya Ustadz ya di sana. Nah, ini adalah contoh nyata para sahabat kebaikan, sahabat Al-Falah, bahwasanya sedekah, infak yang jenengan semua salurkan atau melalui YDSF itu tidak hanya sekedar angka gitu ya Ustadz ya, tapi membantu Ustadz yang ada di pelosok terutama di wilayah Malang Selatan, betul ya Ustadz ya, seperti itu ya.
Nah, Ustadz mungkin bisa disampaikan Ustadz pesannya nih untuk pejuang dakwah di luar sana, Ustadz. Monggo. Ya, pesan kita kepada teman-teman dakwah dai, ya terserah bahasanya lah. Pejuang gimana? Pejuang kebaikan gitu. Makanya saya punya bikin di foto saya pertama. Saya beri judul yaitu perjalanan awal tadi. Oke. Hidup harus bermanfaat. Betul. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana tetap semangat. Ya memang ya kayak gitulah. Di lapangan itu seperti itu. Dari bahasa kita kalau di sana itu kelincingan. Nah. Ya wes ngeluyur ngopi seperti itu. Mudah-mudahan tetap semangat. Jadi ya itu kayak gitu ya, memang dakwah kayak gitu. Kalau ngajar di lembaga itu enak itu. Nggak ada tantangan sama sekali. Betul. Nah, maka dari itu kita berjalan terus sampai dengan 2025 ini belum berhenti. Siap. Nggak punya uang berangkat. Itu luar biasa. Betul. Sudah dulu itu bawa uang 10.000 berangkat. Yang penting 1 liter 10.000 jagane ban bocor. Kita berangkat. Insyaallah. Artinya yes nggak lapar lah. Bismillah. Kita ya nggak dagang, kita ya nggak ngajar yang bergaji kan gitu kan. Saya kepikiran juga sebagai manusia lumrah kan, kita pengen butuh kerja. Betul. Tapi mau bahasa di sana itu ya kerja memang harian. Nggak bisa. Saya harian jam segini ngajar anak, pagi ngajar anak, sampai malam ngajar anak, tapi nggak bergaji. Wis pasrahkan aja wis kepada Allah itu. Betul. Sampai dengan hari ini kita ya kayak gitu wis, semangat terus. Dan gitu. Masya Allah ya Ustadz ya, maksudnya janji Allah itu benar-benar nyata yang Ustadz rasakan bahwasanya memang jika kamu berjihad di jalanku gitu ya, kata Allah aku akan mudahkan mulai dari rezekimu, kesehatanmu gitu ya, sampai tidak pernah merasa kelaparan gitu ya Ustadz ya. Dan itu yang Ustadz Wagianto rasakan sampai saat ini ya Ustadz ya. Di balik itu Dina ini di sini kan gini kan wis jangan diceritakan. Wah, betul. Seru. Betul. Geng. Nah, Ustadz kalau pesan nih untuk para pendengar podcast ini terutama untuk para donatur, monggo Ustadz mungkin bisa disampaikan. Terima kasih kepada donatur YDS semuanya di mana berada. Mudah-mudahan apa yang telah disisihkan hartanya yang sudah tersalurkan melalui kita di Malang Selatan, mudah-mudahan tambah manfaat barokah. Amin. Barokah banyak lagi, ditambah lagi juga alhamdulillah. Amin. Karena sangat terasa untuk wilayah selatan. Betul. Gitu, ya. Donasinya jangan lupa kemana Ustaz? Donasinya kepada Yayasan YDSF. Masya Allah. Kalau para pendengar ini ada di wilayah Malang gitu ya, Arema gitu ya, Arek Malang, silahkan datang ke kantor YDSF cabang Malang, ada di Jalan Kehuripan nomor 12, satu halaman dengan Masjid Ahmad Yani ya Ustadz ya, sangat strategis sekali gitu. Nah, Masya Allah subhanallah, kita sudah sampai di penghujung podcast ini Ustadz, podcast ngapain sih gitu ya, benar-benar sangat-sangat menginspirasi. Masya Allah kisah perjuangan dari Ustadz Wagianto yang ada di wilayah Malang Selatan gitu ya Ustadz ya. Nah, untuk kamu yang dengar podcast ini sampai akhir, semoga hatimu tersentuh gitu ya saya, Masya Allah, amin, dan menjadi donatur premium, amin, di YDSF gitu ya Ustadz, untuk membantu para dai yang ada di pelosok sana memperjuangkan akidah di luar sana gitu ya Ustadz ya, memperjuangkan apa yang harus dilakukan gitu ya untuk mempertahankan akidah Islam seperti itu. Nah, mari bantu perjuangan dakwah di pelosok negeri dengan program Dai Berdaya dengan follow YDSF di semua platform. Di Instagramnya ada @YDSF_peduli, TikToknya YDSF_peduli, dan YouTube-nya YDSF Peduli. Nah, oke. Kunjungi website kami juga di ydsfpeduli.org dan jadi bagian dari kebaikan program ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngapain Sih, ngobrolin apapun yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.